Sultan itu katanya pernah sakit di pondok, tapi kalau di pondok kalau sakit tetap merasakan. Kalau Antonio pernah sakit? Pernah sakit. Merasakan kesepian nggak? Merasakan kesepian. Tapi ada yang nganterin ke klinik, ada yang nganterin ke puskesmas. Langsung pulang. Wah, ini lain lagi nih. 2 orang tapi lain ceritanya. Memang santri seperti itu. Kadang itu kalau sakit, meriang, obatnya adalah buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan sahabat santri, dimanapun Anda berada, semoga tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali lagi di obrolan santri, di mana kali ini kita akan ngobrol sedikit tentang berbagi pengalaman santri-santri yang baru bermukim selama 1 tahun di pondok. Di mana pondok pesantren adalah tempat menimba ilmu, di mana ilmu-ilmu syariat dikaji di situ, dan ilmu-ilmu yang terkadang di luar dugaan umumnya banyak orang, seperti ilmu tentang berniaga, mengatur keuangan, dan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu bagaimana kita bersosial dengan sesama itu juga dikaji di pondok pesantren. Dan saya sudah bersama 2 orang santri, di mana mereka baru bermukim selama 2 tahun ya. Baru bermukim selama 2 tahun di pondok. Dan kita akan berbagi pengalaman dengan mereka bersama. Baik, untuk yang pertama kali, tentu kita kalau tak kenal tak sayang. Tentu yang pertama kali kita akan berkenalan dulu dengan 2 orang santri di hadapan saya ini. Mungkin dari yang sebelah kanan dulu. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Antonio Raditya Mahesa. Kemudian alamatnya? Alamat saya Desa Sidodadi, Kecamatan Sukasemu, Kabupaten Bojonegoro. Ya, sudah mantap sekali. Namanya Antonio. Bisa dipanggil? Siapa nama panggilannya? Antonio. Keren ya namanya. Dari Bojonegoro. Kemudian yang satunya di sebelah kirinya mungkin bisa berkenalan juga. Nama saya Sultan Fatih Ahmad Nasruddin, bisa dipanggil Sultan. Alamat saya Desa Kedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. ya. Baik, perkenalan sudah. Yang satu Antonio dari Bojonegoro, yang satu Sultan ya. Semoga ini mungkin sesuai dengan namanya ini ya. Dipanggil Sultan, nanti jadi Sultan Menanan ini. Satu Sultan dari Tuban, yang satu Antonio dari Bojonegoro. Ini udah 1 tahun ya di pondok ya. Nah, tentu selama 1 tahun kita berbagi pengalaman lah. Selama 1 tahun itu yang dirasakan di pondok apa aja. Yang pertama, awal mula berangkat ke pondok diperintah orang tua atau keinginan sendiri? Mungkin dijawab dulu Antonio. Awal mula kamu mondok itu keinginan sendiri atau diperintah orang tua atau ikut sama teman-teman ikut mondok jadi ingin melu mondok? Awalnya gimana? Lihat teman mondok di sini mondok. Enggak apa-apa. Ingin sendiri. Pertama ikut lihat teman mondok di Tanggir, terus pengen ikut mondok di Tanggir. Berarti enggak diperintah orang tua ya? Keinginan sendiri. Luar biasa ini. Keinginan mondok sendiri, pertama ikut-ikutan teman, terus ingin mondok. Kalau katanya gimana awal mulanya? Sultan. Melihat pondok-pondok. Awalnya. Mondok. Berarti keinginan sendiri lagi. Tidak diperintah sama orang tua? Wah, luar biasa. Jadi mereka berdua ini mereka berangkat ke pondok awal mulanya memang karena keinginan sendiri. Kan banyak kok teman-teman di luar sana yang mungkin awal mulanya diperintah oleh orang tua, orang tua mondok bukan karena keinginan sendiri, tapi alhamdulillah betah. Tapi kalau keinginan sendiri harusnya betah. Ini udah selama 1 tahun dan perjalanannya masih panjang. Baru 1 tahun baru ya, baru 1 tahun. Berarti masih bertahun-tahun. Biasanya kalau mondok sendiri itu mudah untuk kerasan, mudah untuk betah.
Kemudian yang selanjutnya, pas perasaan mau berangkat. Kalau keinginan sendiri tentunya senang. Kalau Neo gimana? Antonio, perasaan pas mau berangkat, mau dianterin ke pondok. Kalau atas perintah orang tua kan mungkin sedih tuh perasaannya. Ya enggak? Kalau mondok dipaksa orang tua, diperintah sama orang tua, mau berangkat itu nangis, sedih, meninggalkan rumah, ninggalin HP, kan HP nanti. Ya, ninggalin HP, ninggalin TV. Nah ini Antonio sama Sultan tadi awal mulanya keinginan sendiri. Bagaimana perasaan Mas Sultan? Gimana? Tidak apa-apa. Dulu mau berangkat itu gimana? Deg-degan atau mungkin seneng? Pas mau berangkat. Deg-degan, tegang. Kalau Sultan gimana? Gugup. Ada rasa senangnya nggak? Ada. Tetap ada rasa senangnya ya. Karena keinginan sendiri tadi. Perasaannya tegang. Perasaannya tegang. Pas ke pondok itu diantarin sama orang tua berarti. Ayah ibu ikut semua. Ikut semua. Jadi perasaan mereka berdua walaupun mondok karena keinginan sendiri, tapi perasaannya itu tegang. Nah, ini ya agak nggak masuk sih sebenarnya ya, agak nggak masuk. Seharusnya kalau berangkat sendiri senang harusnya, tapi malah tegang ya. Tegang karena tetap yang namanya berpisah dari keluarga, berpisah dari rumah, berpisah dari HP dan televisi tentu kan nggak enak, ya enggak? Baik, perasaannya tadi tegang. Terus yang selanjutnya, setelah berangkat dari rumah terus sampai ke pondok, nah, perasaannya gimana? Sultan dulu gimana? Pas perasaan tiba di pondok dengan suasana yang berbeda, nggak ada TV, nggak ada HP, yang di kanan kiri bukan orang tua tapi teman yang baru. Perasaan di pondok gimana? Pas sampai di pondok, senengkah atau mungkin susah atau mungkin bahkan gimana? Tegang atau gimana? Pas sampai di pondok Tegang. Tetap tegang masih tetap tegang. Terus pas ketemu sama teman-teman gimana perasaannya? Teman-teman baru. Ketemu teman-teman baru senang gitu ya? Alhamdulillah. Teman baru yang banyak. Dapat teman baru, perasaannya senang. Kalau Antonia gimana? Setelah sampai di pondok, nggak ada TV, nggak ada HP, temannya baru, nggak kenal sama sekali. Ya, temannya kan jauh-jauh kan? Ya kan, temannya jauh-jauh. Ini dari Bojonegoro, dari Tuban, nah, jauh. Belum yang dari mana? Dari Lamongan, belum yang dari Rembang, belum dari yang Jawa Tengah, Jawa Barat. Kan banyak teman. Gimana kalau Antonia perasaannya? Setelah sampai di pondok, temannya beda. Gimana? Malu-malu ya. Terus mungkin punya perasaan lain selain malu-malu. Senang, bahagia, ketemu sama teman. Kalau ini nggak malu sama sekali, Sultan? Agak malu sedikit. Sama-sama malu, sama-sama tegang, tapi ada bahagianya ya, karena punya teman luar biasa. Jadi mereka berdua punya perasaan malu-malu ya. Tentu kalau ke pondok temannya baru dan belum kenal sama sekali, tentu ya malu ya, tentu malu. Tapi nggak sampai dipermalukan atau dipermalukan? Tidak dipermalukan. Alhamdulillah. Mereka berdua malu tapi alhamdulillah tidak sampai dipermalukan. Jadi perasaan pas mau berangkat tetap tegang, terus setelah sampai di pondok malu-malu tapi tetap ada rasa bahagia. Terus selama setahun di pondok tentu ada hal-hal yang banyak pengalaman ya, banyak pengalaman kan? Nah, banyak. Tentu pengalaman ada yang mungkin sesuatunya itu disukai, pengalamannya disukai. Tentu ada pengalaman yang kurang disukai. Nah, mengenai pengalaman yang disukai selama 1 tahun di pondok, gimana pengalamannya? Main bareng sama teman-teman banyak. Selain itu, kalau main sama teman-teman kan di rumah bisa punya teman di rumah, main sepak bola bareng di rumah, mabar barengnya enggak, yang bareng kan di rumah. Nah, di pondok juga punya teman baru kan main bareng. Nah, selain main bareng,
yang nggak ada di rumah, yang kiranya nggak ada di rumah. Kalau sepak bola bareng, di rumah bisa, mungkin makan satu nampan atau apa. Ya, masak bareng. Masak bareng. Udah kecil ini udah masak bareng. Kalau di rumah masak sendiri enggak? Bisa tapi sedikit-sedikit. Sedikit, paling masak air, terus masak mie. Ya. Terus yang lain dimasakin ibu ya. Itu berarti pengalaman yang berkesan ya, disukai ya. Masak bareng di pondok. Makan bareng enggak? Makan bareng. Pakai piring atau pakai nampan? Pakai nampan. Satu nampan berapa orang? Biasanya berapa orang satu nampan? 8 orang. 8 orang. Wah, luar biasa. Satu nampan buat 8 orang. Sultan sama, satu nampan 8 orang. Iya, sama. Sama, satu nampan 8 orang. Kalau Sultan pengalamannya disukai, mungkin sama atau ada yang berbeda dari Anda? Sama. Sama saja. Selain makan mungkin ada. Selain Makan bareng. Cuci baju bareng. Cuci baju bareng. Kalau di rumah dicuciin. Wah, kantornya dicuciin kalau di rumah. Iya. Dicuciin. Kalau dicuciin sama ibu. Kalau ini dicuciin sama ibu atau sama mesin cuci? Ibu. Berarti mencuci baju bersama, terus makan bersama, itu adalah momen-momen yang sangat seru ya. Bisa mencuci bersama, luar biasa. Jadi itulah tadi sedikit pengalaman mereka. Pengalaman yang disukai adalah mereka bisa mencuci baju bersama, dimana kalau di rumah mereka justru dicuciin sama ibunya. Tapi kalau di pondok itu mencuci baju bersama, menjemur bersama, terus masak bersama. Walaupun masih kecil ini berarti sudah sedikit pandai masak ya. Nah, nanti bisa dipraktekkan di rumah berarti. Jadi kalau di pondok masak bersama, terus makannya bersama, satu nampan minimal 8 orang. Luar biasa. Itulah kebersamaan kalau di pondok itu seperti itu pemirsa. Dan sahabat santri dimanapun Anda berada, tentu yang sudah santri-santri ini nggak asing lagi ya. Satu nampan 8 orang, satu nampan 10 orang, nggak asing lagi. Terus mungkin yang selanjutnya, dari pengalaman yang disukai tentu ada pengalaman yang kurang disukai. Selama 1 tahun ini mungkin Sultan dulu pasti ada pengalaman kejadian yang menyakiti hati, yang kejadian yang kurang disukai lah. Mungkin diejek sama temen atau mungkin gimana? Mungkin ada. Sakit di pondok. Nah itu kalau sakit di pondok itu gimana? Ada yang nganterin ngobatin nggak itu? Ada, tapi tetap kesepian. Tetap kesepian, luar biasa. Kalau sakit di pondok kesepian, kalau di rumah kan bisa langsung dianterin sama orang tua ke klinik, ke dokter ya. Ya. Tapi kalau di pondok, kalau sakit kesepian. Terus kalau di rumah ada orang bisa terhibur dengan nonton TV ya kalau sakit. Kalau Anton ya gimana? Pengalamannya nggak disukai? Mungkin ada. Kalau saudara nanti sakit, kalau di rumah itu langsung dirawat sama orang tua, langsung cus diantarin ke dokter, diantarin ke klinik. Kalau kamu apa? Mungkin pengalaman yang kurang disukai. Kalau sekolah itu sedikit-sedikit dihukum. Nah, kalau sekolah sedikit-sedikit dihukum, itu gara-gara apa itu? Gara-gara apa itu? Terlambat sedikit sudah disuruh lari. Oh, itu kesalahan kamu sendiri aslinya itu. Tapi ini merupakan hal yang tidak disukai. Sedikit-sedikit dihukum, suruh lari-lari, bahkan karena telat sedikit langsung suruh lari-lari. Sultan sama. Kalau telat suruh lari-lari enggak? Iya. Suruh lari-lari. Ustaz luar biasa itu. Tapi kan sekaligus olahraga, jadinya kan enak, badan bugar. Terus kalau tadi kan Sultan itu katanya pernah sakit di pondok, tapi kalau di pondok kalau sakit tetap merasakan. Kalau Antonia pernah sakit? Pernah sakit. Merasakan kesepian nggak? Merasakan kesepian. Tapi ada yang nganterin ke klinik, ada yang nganterin ke puskesmas?
langsung pulang. Wah, ini lain lagi nih. 2 orang tapi lain ceritanya. Kalau Sultan nggak pulang ya? Nggak pulang, nanti dianterin ke puskesmas, dianterin ke klinik sama pengurus. Tapi setelah itu merasakan kesepian. Iya. Nggak ada yang buatin susu, nggak ada yang buatin sarapan. Kalau Antonio langsung gas pulang. Nggak sakit toh. Terus pulangnya gimana? Dianterin ke rumah nanti langsung sembuh. Kalau yang Sultan ini obatnya adalah obat puskesmas, kalau Antonio obatnya adalah pulang. Memang santri seperti itu. Kadang itu kalau sakit, meriang, obatnya adalah ya, bertemu sama orang tua, bertemu sama keluarga, rindu rumah. Itu memang salah satu obat. Memang seperti itu teman-teman, sahabat santri di mana-mana Anda berada. Keluarga dan kerinduan-kerinduan yang ada di rumah itu merupakan salah satu menjadi obat bagi santri-santri yang merasakan kesepian kalau di pondok ya. Terus Antonio sama Sultan ini yang paling terakhir ya, pengalaman kalian semua selama 1 tahun ini di pondok. Tentu dari tadi pengalaman yang disukai dan pengalaman yang kurang disukai, pasti ada pengalaman yang paling berkesan. Entah itu nanti disukai atau entah itu enggak disukai. Kalau Sultan terserah pengalamannya itu disukai atau tidak. Yang paling teringat-ingat, yang paling diingat-ingat, yang paling berkesan sampai sekarang nggak pernah lupa. Makan bareng. Kalau di rumah jarang makan bareng berarti. Jarang makan bareng, makanya sendiri-sendiri. Nanti bapak makannya pagi, nanti agak siang, ibu baru makan siang, nanti kamu baru makan, seperti itu kan? Kalau Antonio gimana? Iya, waktu sekolah gimana? Banyak teman-teman. Kalau gurunya juga seru, alhamdulillah gurunya seru. Kalau Sultan, gurunya seru enggak ini? Seru, biasanya Diajak apa? Diajak lelucon. Ini Antonio sama Sultan sekelas enggak ini kalau di madrasah? Beda kelas, tapi satu angkatan ya, sama-sama kelas 5 ibtidaiyah ya. Tapi 1A 1B. Kalau mungkin pengalaman yang kurang disukai, mungkin pada saat khitobah, saat berjamiah, mungkin pernah berkhitobiah atau mungkin pernah membaca kitab di hadapan warga-warga jamiah ketika malam Jumat itu. Kan pasti ada rutinan tuh kalau malam Jumat itu. Nah mungkin Sultan pernah khitobiah enggak? Pernah. Itu di apa ya bahasanya? Diejek di hadapan teman-teman, pernah enggak itu? Pernah. Nangis enggak itu? Ada yang nangis. Kalau Sultan nangis enggak? Pernah nangis? Pertama nangis. Tapi kalau lanjutannya udah enggak? Luar biasa. Jadi kalau berjamiah, kalau setiap malam Jumat, biasanya kalau di pondok-pondok itu mengadakan jamiahan ya, jamiahan khitobahan, di mana nanti ada yang berkhitobiah, ada yang nanti jadi MC, ada yang baca kitab ya. Kalau Sultan udah pernah khitobiah di hadapan berpidato di hadapan banyak orang, di hadapan warga santri-santri yang lain ya. Kalau pertama nangis, tapi kelanjutannya alhamdulillah udah gak nangis, luar biasa. Kalau Antonio gimana? Udah pernah khitobiah atau mungkin udah pernah baca kitab di hadapan banyak-banyak santri? Pernah? Pernah khitobiah? Benar. Kalau baca kitab belum pernah. Terus dilontarkan ejekan sebagai bentuk, itu kan bercanda. Ejekan dari teman-teman kan bentuk candaan ya, untuk melatih mental kita sebenarnya kan. Nah itu gimana itu? Pernah nangis nggak kayak Sultan? Disurakin. Ya disurakin itu. Teman-teman nggak nangis, tapi adiknya nangis. Wah, kebalikannya malah. Kalau yang pertama nggak nangis, tapi kelanjutannya malah nangis. Berarti mentalnya turun. Kalau Sultan mentalnya naik ya. Oh belum persiapan. Jadi itulah tadi. Terima kasih Antonio, terima kasih Sultan. Itulah tadi sedikit obrolan kami dengan santri yang postur tubuhnya masih kecil-kecil ini, yang mana mereka baru
mungkin selama 1 tahun di pondok mereka sudah berbagi pengalaman, pengalaman yang paling berkesan seperti makan bersama, kemudian mencuci baju bersama, dan saat berpidato di hadapan santri-santri yang lain, yang satu pertama nangis, kelanjutannya enggak. Terus yang satu pertama enggak nangis, malah kelanjutannya nangis. Ini luar biasa. Jadi di pondok pesantren, salah satunya di pondok pesantren Tagir, dan di pondok-pondok pesantren yang lain sangat dilatih mental, kemudian tata cara bersosial dengan sesama, kemudian melatih kalau yang sudah besar-besar, melatih bagaimana mengelola keuangan pondok, kemudian berniaga di pondok pesantren, di badan-badan usaha yang dimiliki oleh pondok pesantren. Jadi pondok pesantren merupakan lembaga yang luar biasa, di mana di dalamnya tidak hanya dikaji ilmu agama saja, tidak hanya dikaji ilmu adab saja, namun ilmu-ilmu yang lain itu bisa didapatkan di pondok pesantren. Dan semoga saya santri dan kalian juga santri, semoga kita mondok bersama di sini, mondok kita bisa berhasil dan kita bisa sukses bersama. Amin amin Allahumma amin. Sekian obrolan kami. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.